Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar runtutan. Dengan saya sendiri, Cesar Purnomo, dengan NIM 201-01157, dengan NIM dengan dari kelas S1 TT08I. Berikut ini adalah biodata diri saya. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha transportasi. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Konstruksi dasar runtutan. Runtutan atau bisa dipanggil juga dengan sekuensi adalah sebuah langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris ataupun kembali lagi ke baris atasnya. Gambar berikut menunjukkan gambar kerja dari struktur runtutan. Bisa dilihat dari gambar berikut ini, itu gambarnya yaitu step by step. Tidak ada yang naik ke atas maupun melompatinya. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusunan algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemrosesan sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusunan algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment atau penugasan. Operasi input dan output. Pada bahasa C++, output yaitu memiliki perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah code. Dan pada input, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah chain. Dan berikut dalam pemrograman, chain ini memiliki perintah yaitu input. Dan code ini memiliki perintah yaitu output. Operasi penugasan assignment. Operasi assignment digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisikan. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialis suatu variabel sehingga variabel sebelumnya diproses lebih lanjut. Variabel tersebut sudah mempunyai nilai awal. Ekspresi merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri dari operan dan operator. Operan adalah objek yang dioperasikan dan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Berikut ini contoh memanipulasi operan. X dan Y ini adalah termasuk operan dan ini tanda tambah ini adalah operator. Jika X tambah Y ini digabungkan, maka menjadi sebuah ekspresi. Jadi di sini kita sudah tahu yang mana operan dan yang mana operator dan juga yang mana ekspresi. Jenis-jenis operator. Terdapat operator lain yang dapat digunakan pada suatu ekspresi, diantaranya adalah sebagai berikut. Operator aritmatika. Operator dengan menggambarkan tanda plus ini mendeskripsikan penjumlahan atau add, dan berikut contohnya dalam penerapan. Operator dalam minus, tanda gambar minus ini mendeskripsikan pengurangan atau subtract. Operator dengan bintang atau mendeskripsikan perkalian atau multiply. Operator dengan gambar garis miring ini mendeskripsikan pembagian atau divide. Dan operator menggambarkan gambar persen ini mendeskripsikan sisa pembagian integral modulator. Operator tanda plus 2 mendeskripsikan penambahan dengan nilai 1 atau increment. Dan operator gambar minus 2 mendeskripsikan pengurangan dengan nilai 1 decrement. Dan berikut contoh-contohnya dalam penerapannya. Apa itu increment dan apa itu decrement? Kedua jenis operator tersebut memiliki akibat yang sama, yaitu penambahan atau pengurangan dengan nilai 1. Namun pada jenis pre-increment atau pre-decrement, proses penambahan atau pengurangan tersebut dilakukan di awal ekspresi. Sedangkan post-increment atau post-decrement dilakukan di akhir ekspresi. Jadi di sini pre-increment dan pre-decrement ini dilakukan pada awal ekspresi.
Dan post increment dan post increment ini dilakukan pada akhir ekspresi. B. Operator logika. Operator dengan gambar ke garis ke kiri mendeskripsikan yaitu geser n bit ke kiri atau left shift. Dan operator gambar arah berlawanannya itu mendeskripsikan geser n bit ke kanan atau right shift. Operator menggambarkan tanda dan mendeskripsikan bitwise n. Contohnya seperti ini. Operator dengan menggambarkan garis lurus mendeskripsikan bitwise all. Operator menggambarkan garis ke atas mendeskripsikan bitwise x all. Dan operator menggambarkan gambar garis melengkung mendeskripsikan bitwise not. Dan berikut ini contoh penerapannya dalam program. Operator relations atau perbandingan. Operator dengan gambar garis sama dengan 2 biji yang mendeskripsikan sama dengan, dan operator menggambarkan tanda seru sama dengan mendeskripsikan 3 sama dengan. Operator menggambarkan garis ke kanan mendeskripsikan itu lebih besar, dan operator arah berlawanannya mendeskripsikan lebih kecil. Operator dengan tanda kanan dengan garis sama dengan mendeskripsikan lebih besar atau sama dengan, dan operator arah berlawanannya mendeskripsikan lebih kecil atau sama dengan. Operator dengan menggambarkan tanda dan ini mendeskripsikan logika n, dan operator menggambarkan garis lurus 2 biji menggambarkan deskripsikan logika or, dan operator menggambarkan tanda seru mendeskripsikan logika not. Dan berikut adalah contoh penerapannya pada program. Terima kasih. Dan berikut saya akan menjelaskan untuk pemrogramannya. Oke. Kali ini saya akan membuat program tentang menentukan luas persegi panjang. Yang pertama kita kasih tanda pagar dan kita buat include iostream. Kemudian kita masukkan program yaitu using namespace std. Dan kemudian kita masukkan program yaitu ent main. Dan gambar buka kurung dan tutup kurung. Dan kemudian kita masukkan gambar seperti ini. Dan kemudian kita masukkan float, luas, panjang, dan lebar. Jangan lupa kita pakai tanda titik koma untuk akhir program. Kemudian kita masukkan code-nya. Dan jangan lupa huruf besar dan kecilnya itu harus kita perhatikan. Dan di akhir pemrograman ini kita pakai tanda endel supaya programnya di situ dia berakhirnya. Dan kemudian kita masukkan code. Sama kayak tadi, kita masukkan tanda garis ke kiri dengan tanda garis 2 di atas. Supaya tidak capek kita menulis kata di atas, kita kasih tanda sama dengan saja. Kita taruh sampai sama. Dan kemudian kita taruh sama kayak tadi,
handle. Dan jangan lupa juga titik komanya. Kemudian sudah kayak gini, kita kasih tanda code lagi. Kita taruh sama itu, kita kasih masukkan panjangnya. Masukkan panjangnya dan garis miring T, garis miring T, dan titik 2. Jangan lupa kita kasih spasi. Dan di sini jangan lupa kita taruh ininya, tanda titik 2 di atasnya. Jangan sampai lupa. Dan kemudian kita taruh tanda titik koma di akhir. Dan kita masukkan cinnya. Dan kita masuk titik 2 di atas. Maaf, ini tidak pakai. Kita masukkan panjang. Panjang titik koma. Kemudian kita masukkan lagi code-nya. Masukkan, jangan lupa titik 2-nya. Sama kayak tadi, masukkan lebar. Masukkan lebar sama seperti tadi, garis miring T, garis miring T. 2 sama dengan kasih spasi. Jangan lupa kita taruh tanda titik koma di akhir. Dan sama kayak tadi kita masukkan lagi cin, garis ke kanan, lebar. Jangan lupa titik koma. Dan terakhir kita masuk luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Dan jangan lupa kita taruh titik koma. Dan kemudian kita kasih lagi code ke kiri. Dan jangan lupa kita tanda 2. Masukkan luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Dan garis T. B titik 2 spasi. Di sini kita masukkan garis ke kiri, luas, garis ke kiri lagi, handle, titik koma. Dan untuk mengakhiri programnya, kita kasih tanda return 0. Untuk mengakhirinya. Dan jangan lupa titik koma. Dan sekarang kita lihat apakah programnya berhasil. Dan di sini ini kita lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa kita lihat itu besar hurufnya. Jangan sampai sama. Jangan sampai salah besar hurufnya. Kita coba lagi. Dan di sini juga sama. Kita perhatikan huruf tanda bacanya besar kecilnya. Kita lihat. Nah, di sini berhasil programnya. Kita masukkan contoh itu 34 panjangnya.
Dan lebarnya itu kita kasih contoh 5. Dan akan muncul luas persegi panjangnya itu 170. Oke, kemudian saya akan menunjukkan cara pembuatan flowchart-nya. Di sini kita tulis mulai, tulis tanda mulai, kemudian kita kasih garis. Kasih garis, kemudian kita masukkan inisialitas variabel panjang lebar dan luas. Supaya lebih bagus, kita besarkan tulisannya supaya nampak. Kemudian seperti sudah kayak gini, kita kasih tanda. Sorry, ini tadi salah tandanya. Sini bisa kita hapus. Dan ini. Dan ini kita hapus. Dan di sini kita masukkan yang tadi. Inisial. Inisialitas variabel panjang lebar luas. Masukkan panjang. Kemudian kita masukkan lebar. Masukkan lebarnya. Kemudian kita masukkan hitungan luasnya. Kita masukkan hitungan luasnya. Dan kita lanjutkan. Kita lanjutkan tampilan luas. Dan terakhir, masukkan selesai.
adalah flowchart dari menghitung luas persegi panjang. Dan dia terurut step by step dan tidak ada yang diloncatin. Demikian dari penjelasan saya tentang konstruksi dasar runtutan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.